Halo Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Jusinta Aliska dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik Ananda semua, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi pada IPA, yaitu sistem pencernaan. Nah, sebelumnya Ibu yakin semua dari Ananda pasti sudah pernah mendengar mengenai sistem pencernaan. Sebenarnya, apa sih sistem pencernaan itu? Sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu mau memberitahu terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Oke, yang pertama adalah nutrisi pada makanan. Apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, Ananda semua, tubuh kita membutuhkan 5 nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat, contohnya adalah nasi. Yang kedua adalah protein, contohnya adalah tempe. Yang ketiga adalah lemak, contohnya mentega. Yang keempat adalah vitamin, contohnya buah-buahan. Dan yang kelima adalah mineral, contohnya kacang-kacangan. Selanjutnya adalah proses pencernaan. Apa proses pencernaan itu? Proses pencernaan adalah proses yang mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, makromolekul ini adalah zat yang ukurannya besar untuk diubah menjadi mikromolekul atau zat yang ukurannya kecil. Apa contohnya? Nah, karbohidrat adalah salah satu contoh dari makromolekul, akan diubah menjadi glukosa. Contoh lainnya adalah protein yang merupakan makromolekul akan diubah menjadi asam amino. Nah, glukosa dan asam amino ini adalah bentuk yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Pada sistem pencernaan ini akan dibantu oleh beberapa organ-organ dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Yang keempat adalah usus halus, dan yang terakhir adalah usus besar. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Di mulut terjadi 2 proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, yaitu melalui gigi yang mengoyak makanan. Dan yang kedua, terjadi secara kimiawi, yaitu adanya enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva yang disebut dengan enzim amilase. Enzim inilah yang akan merubah karbohidrat menjadi glukosa sehingga mudah diserap oleh tubuh manusia. Organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Pada esofagus ini terdapat cairan atau lendir yang akan membantu untuk melicinkan makanan dengan adanya gerakan otot yang disebut dengan gerakan peristaltik yang akan mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Setelah makanan ditransfer dari esofagus menuju lambung, di sini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik yaitu dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, dan secara kimiawi adalah dengan bantuan enzim pepsin. Enzim pepsin ini akan memecah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya, pada lambung ini juga terdapat cairan yang disebut dengan asam klorida atau HCl yang fungsinya itu untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat pada makanan yang kita makan. Selanjutnya, organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan manusia loh Ananda semua. Panjangnya adalah sekitar 6 meter, namun diameternya hanya sekitar 2-3 cm. Di usus halus ini terjadi pencernaan yang paling lama di antara organ-organ lainnya. Peran dari usus halus ini adalah memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum, usus kosong atau jejunum, dan yang terakhir adalah usus penyerap atau ileum. Setelah makanan selesai dicerna di usus halus, selanjutnya akan dibawa ke organ pencernaan yang kelima, yaitu usus besar. Pada usus besar, makanan yang sudah dilakukan pencernaan, yang tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Contohnya itu adalah serat dan biji-bijian. Nah, selanjutnya air dan serat tersebut akan dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan akan dikeluarkan. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi bentukan padat. Selanjutnya, sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus.
Oke Ananda semua, tadi kita sudah membahas mengenai nutrisi pada makanan, lalu sudah mengetahui juga sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah sekarang kita akan membahas mengenai gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Ternyata Ananda semua, sistem pencernaan kita ini bisa mengalami kerusakan loh jika tidak dijaga dengan baik. Apa saja gangguan yang bisa terjadi? Yang pertama adalah MAH, yang kedua adalah diare, yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Yang pertama adalah gangguan pada sistem pencernaan yaitu berupa MAH. Pasti Anda semua sudah sering mendengar mengenai MAH. MAH ini adalah merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, juga disertai dengan rasa mual dan perut kita menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung pada lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan yang tidak teratur, stres, dan juga kadar kafein yang tinggi. Oleh karena itu, kita harus menjaga pola makan kita. Selain itu juga perlu tidur yang cukup dan tidak mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Gangguan yang bisa terjadi yang kedua adalah diare. Diare ini merupakan gangguan pencernaan yang akan membuat perut kita itu menjadi mules dan feses kita menjadi cair. Hal ini terjadi karena selaput dinding pada usus besar mengalami iritasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan diare. Yang pertama adalah karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman, sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air dengan baik. Dan yang terakhir, gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan adalah konstipasi atau sembelit. Kalau tadi pada diare terjadi karena kurangnya penyerapan air, nah sembelit ini terjadi karena usus menyerap terlalu banyak air. Hal ini menyebabkan feses dari penderita akan menjadi keras. Sembelit disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Oke Ananda semua, tadi kita sudah mempelajari mengenai nutrisi pada makanan, sistem pencernaan pada tubuh manusia, dan juga gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Diharapkan setelah pembelajaran ini, Ananda semua bisa mengetahui apa saja sih nutrisi yang terdapat pada makanan yang Ananda semua konsumsi, bagaimana tubuh kita memproses terhadap nutrisi yang Ananda konsumsi, dan juga bagaimana upaya untuk menghindari gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Oke, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.